Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'dah. Sahabat-sahabat ucapan ulama. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, umumnya melalui perantara. Apapun itu umumnya melalui perantara. Terlebih khusus adalah ilmu. Seorang santri Allah titipkan ilmu itu melalui perantara dari seorang guru-gurunya, dari para guru-gurunya yang mengajarkan ia. Dan ketika kalian sudah mendapatkan nikmat berupa ilmu, kalian itu tidak cukup hanya bersyukur kepada Allah, kalian juga memang harus bersyukur atau berterima kasih kepada yang menjadi perantara ilmu tersebut sampai kepada kalian. Makanya ada ungkapan itu di kitab Ta'limu Ta'lim, faman ta'adza minhu ustaduhu. Faman ta'adza minhu ustaduhu. Maka barang siapa yang membuat gurunya merasa tersakiti. Hati-hati ini. Hati-hati. Yuhramu barakatil ilmi. Diharamkan dari keberkahan ilmu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena gurulah yang mengajarkan kalian ilmu, yang menjadi perantara ilmu itu sampai kepada kalian. Kalau kalian tidak bersyukur kepada Allah, cuma sekedar kalian itu tidak mengucapkan alhamdulillah, itu jelas-jelas memang tidak bersyukur. Tetapi ada ketika kalian tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, padahal terlihat kalian bersyukur. Misalnya dapat ilmu, alhamdulillah, terima kasih Allah. Tetapi kalian tidak bersyukur dengan cara berterima kasih kepada melalui perantara yang membuat ilmu itu sampai kepada kalian, yaitu guru-guru kalian, maka sama saja kalian tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih, yang tidak mau berterima kasih, yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah. Sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Hati-hati, makanya kagak berkah ilmunya. Bahkan wala yantafi'u bihi, dan tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu illa qalilan, kecuali sedikit. Kalaupun ada orang dia belajar sungguh-sungguh nih, tapi dia nyakitin hati gurunya, nggak menjaga perasaan gurunya, memang dia pasti ada kemungkinan juga dapat manfaatnya ilmu, manfaatnya ya, tapi hanya sedikit. Dia hanya bisa mengamalkan untuk dirinya, disebarkan kepada orang lain angel. Malah banyak yang sulit juga diamalkan untuk diri sendiri. Karena dia terhalang oleh keberkahan ilmu. Yuhramu barakatil ilmi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ridallahu fi ridha walidayhi wa sukhtullahu fi sukhtil walidayhi. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Makanya aneh itu di sini nggak mau mempersulit kalian dapat ridhonya Allah dengan cara kalian di sini dibebaskan ngelakuin apapun, asalkan dua: satu, tidak melanggar syariat; dua, menjaga akhlak. Sisanya terserah kalian. Apapun kalian lakukan, yang penting aneh nggak marah, gitu aja udah. Bebas kalian. Tujuan aneh apa? Tidak membuat aturan tambahan ini itu, biar kalian tidak membuat aneh murka karena kalian melanggar aturan. Kalau aneh murka, Allah murka. Kalau Allah murka, itulah jawabannya. Kenapa kalian masih dablek sampai sekarang? Berapa tahun mondok kalian? Udah begitu berapa banyak pondok yang kalian datangi? Berapa guru yang kalian pelajari? Berapa kitab yang kalian habisi? Tapi sampai sekarang masih seperti ini. Itulah jawabannya. Mungkin karena kalian itu banyak menyakiti hati guru-guru kalian yang dulu. Makanya jangan sampai di sini kalian melakukan seperti itu lagi. Tebus kesalahan kalian di masa lalu. Bukan aneh pengen dihormati, bukan aneh pengen sanjung-sanjung atau ditakdimi, dikhidmati. Enggak, tapi aneh pengen menyelamatkan kalian. Jalan pintasnya ini loh gitu. Kalau kalian pengen mendapatkan ilmu dengan mudah, mendapatkan barokahnya ilmu dengan cepat, caranya kalian kejar ridhonya Allah dengan cara melalui perantara di doa di sini. Makanya di sini aneh nggak baik aturan kepada kalian. Makanya di sini aneh nggak mau ada kepengurusan. Karena kalau kalian benci sama kepengurusan, kalian dioyak-oyak sama pengurus, kalian nggak mau, kalian nyakiti pengurus, bikin marah pengurus, bikin kesel pengurus, sama aja bikin kesel aneh, bikin marah aneh.
Itu loh, aneh nyelamatin kalian itu. Makanya sini nggak mau ada pengurusan. Udah lah, nggak usah ada pengurus. Aneh bilang begitu, biar langsung semuanya sama aneh. Jadi kesel-keselnya aneh berusaha tahan. Tapi udah kelewatan aneh marah, usahakan. Jangan sampai aneh marah berlarut-larut. Tapi memang insya Allah sifat aneh walaupun marah, bentar doang paling. Udah, tak begitu lagi, ketawa lagi, senyum lagi. Tapi jangan kalian sepelein, ente si Salik bentar baik dong. Jangan begitu aja, wah payah ente. Lu jangan ngaur. Emang sifat guru harus begitu, memiliki sifat kasih sayang. Tetapi sifat tegasnya aneh itu ada, walaupun aneh sayang. Paham? Itu loh, makanya hati-hati. Kalau kalian dapat ridhonya Allah, pasti kalian akan mendapatkan ilmunya Allah. Mudah. Barokahnya dari ilmunya Allah, mudah. Tetapi, kalau kalian mendapatkan murkanya Allah, perantaranya siapa? Murkanya kedua orang tua. Maka hati-hati. Hati-hati. Sulit kalian mendapatkan ilmu. Kalaupun dapat ilmu hanya sekedar hafalan doang. Min ila an ala fi rubba wa rubba ba kafra ma khosam ba khosam ta khosam mud mundu khala ada hasya hatta. Ketika ketemu ada huruf jer, sulit. Bukannya min ustadi, malaman ustadi. Itu huruf jer malaman. Di wongi. Min, jangan man. Itu salah satu itu. Hati-hati, makanya berusaha dikejar manfaatnya ilmu, berkahnya ilmu. Paham, Neng? Kang. Jadi kalian itu dikejar manfaatnya ilmu. Ini loh yang aneh rasain ini gitu. Kelihatannya memang aneh di Demak, mungkin kalau santri-santri lama tahu, ada di Demak nggak kelihatan jadi santri alim. Aneh cuma santri patuh doang, taat, hormat. Ada Pak Yai, nggak ada Pak Yai, usahain. Bagaimana cara mendapatkan hati Pak Yai? Bagaimana caranya nyenengin hati Pak Yai? Bukan bikin marah Pak Yai. Demi Allah, dulu pernah aneh ada kasus di pondok sama warga dan berurusan sama polisi. Itu yang aneh takutin, bukan aneh masuk penjara. Bukan aneh takut masuk penjara, tetapi yang aneh takutin Pak Yai murka, marah, aneh nggak dianggap jadi muridnya. Naudzubillah, itu aneh getar, panik banget tuh, udah marah. Oh ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu. Tapi alhamdulillah pada endingnya Pak Yai nggak marah, malah Pak Yai ngedukung. Tenang udah. Pokoknya adalah pembahasan-pembahasan yang tidak perlu disampaikan di depan umum. Karena itu antara pengurus dengan Pak Yai. Nah itu yang aneh takutin loh. Bener loh, sampai penjara aja. Ini waktu itu udah mikir panjang kalau aneh sampai di penjara nih gitu. Waktu itu kan ada masalah sama preman-preman sana gitu. Itu kalau ada Pak Yai kan dulu udah mau dibunuh. Itu aneh udah kepikirannya, udah jelek. Tapi pikiran nekat. Kalau sampai ada yang bawa golok atau bawa pisau, nusuk Pak Yai, aneh balikin. Tusuk balik gitu loh. Dia nusuk gitu, aneh balik itu. Tek gitu. Cep. Gitu. Iya, tuh aneh mikir udah panjang, nanti di penjara, dijenguk sama Pak Yai balik gitu. Paling nangis beberapa hari, udah berarti nanti mondoknya di penjara. Udah mikir jelek itu, mikir panjang. Tapi suatu ketika polisi datang, wah, tapi bukan gara-gara nusuk, bukan gara-gara nusuk, itu mah baru bayangan doang dulu. Soalnya udah benar-benar, wah, dulu siaga loh, sampai Pondok Al Mubarak aja ada ini, apa namanya itu? Pendekar, iya, pendekar Al Mubarak. Tanya dulu ya. Santri besar-besar yang punya silat, yang punya ilmu-ilmu dikumpulin. Wah, asik tuh kalau ingat zaman dulu itu. Sampai segitunya nih. Tapi itu suatu ketika ada lagi masalah sama warga. Itu karena memang itu ada perluan pondok juga. Cuma nggak perlu lah nih cerita-ceritakan. Jadi nggak perlu kalian cari-cari tahu. Emang ada apa? Nggak usah. Jangan nyari-nyari aib masa lalu guru. PA itu namanya. Tapi ambillah hikmahnya, pelajarannya. Ambil hikmah itu pelajarannya. Apalagi kalian stalking. Wah, payah itu lagi. IG atau Facebook guru sampai ke bawah-bawah dicari. Terus dilihat masa lalunya. PA. Ada. Jaga hati kepada guru itu nggak gampang. Makanya jangan sampai kalian tahu aibnya guru. Tapi aneh sampaikan ini bukan aib ini, tetapi ada hikmahnya. Dulu aneh takut itu, bukan takut di penjara, tapi takutnya guru aneh ngamuk. Pak Yai nggak ridho sama aneh. Aneh takut begitu. Kenapa seperti itu? Alhamdulillah nih, saat ini kalian lihat, kalian mau duduk di sini, kalian mau mempelajari ilmu di sini, bahkan kalian nyaman ngaji di sini. Nggak betul? Alah, gombal. Dari mulai 7 orang, terus naik 11, 10, naik terus sampai sekarang. Kau turun nggak pernah? Nggak pernah. Pulang ada 2 orang yang pulang, naik lagi ada nambah orang 5. Pulang 3 orang,
naik 4. Dulu saja udah seneng, pulang 6 orang. Alhamdulillah wifi kencang katanya. Datang 11 orang. Padahal itu nggak ada oyak-oyak loh, ayo mondok di Boyolali, nggak ada. Begitu juga Putri waktu itu pulang 2 orang, datang 2 orang. 2 orang dulu, Ayu sama Ratu kan gitu. Terus datang lagi, malah jadi makin banyak sekarang nih. Makin puyeng malah nih milihnya. Yang mana ya? Yang mana yang cantik ya? Oh iya, aku ketemu juga akhirnya tuh ada Neng Ratu. Si paling cantik adekku tersayang. Pokoknya kalau belum bisa ngalangin cantiknya Ratu, belum bisa bikin aneh melirik kalian. Itu loh. Makanya perhatikan baik-baik. Alhamdulillahnya buktinya Allah mudahkan kalian ngaji di sini dengan nyaman. Kalian bahkan alhamdulillah Allah mudahkan kalian menerima ilmu kan? Kalian mudah mengamalkan ilmu kan? Mudah melakukan perubahan kan? Itu barokahnya aneh mendapatkan ridhonya Pak Yai. Insya Allah. Dan para guru-guru yang lain. Pastinya nggak cuma Pak Yai dong, guru juga banyak. Dan juga jangan lupakan ridhonya orang tua. Karena ridho Allah fi ridho walidain di situ. Walidain itu kedua orang tua itu ditafsiri oleh para ulama bahwasanya ulama itu menerangkan ada 3 orang tua. 1 orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita, bapak, ibu. 2 orang tua yang menikahkan kita atau yang membesarkan istri kita atau nanti suami kalian, yaitu mertua. Mitoha, lamun cek Sunda mah kitu Lin. Nya. Mitoha. Yang ketiga yaitu adalah guru. Karena guru adalah orang tua rohani. Ketika kalian besar sampai saat ini, itu berkat wasilah orang tua jasad kalian. Yang ngasih makan. Yang membuat kalian nang. Ayo sini. Yang tadinya nggak bisa jalan jadi bisa jalan kan? Yang tadi nggak bisa jalan jadi bisa lari. Nah, itulah wasilah dari orang tua. Orang tua jasmani kalian, bapak ibu yang membuat kalian besar hidup di dunia ini, yang membuat kalian bisa sampai lari dan bisa sampai ke titik ini. Tetapi orang tua ruhani, yaitu guru yang membuat ruhani kalian dewasa. Yang ketika kalian membuat sesuatu hal-hal kebaikan atau melakukan hal kebaikan seperti zikir, sholat, sholawatan, ibadah apapun itu membuat hati kalian bergetar. Menikmatinya, yang membuat kalian itu merasa mencintai Allah, yang membuat kalian itu merindukan Rasulullah, itulah yang mendewasakan ruhani kalian dari perantara guru. Yang seakan-akan melihat dunia itu kecil gitu, tapi tujuan akhirat itu tuh ruhani kalian itu didewasakan oleh guru. Makanya guru itu juga bagian dari orang tua. Hati-hati makanya. Mau bagaimanapun, kalau nanti kalian sampai aneh buat marah. Kalau kalian buat aneh marah, usahakan jangan sampai aneh marah lama-lama. Aneh juga manusiawi, apalagi masih darah muda, darahnya para remaja. Yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Lu aneh masih darah muda, makanya kalau lagi ngamuk kalian harus maklumi, jangan ngamuk mulu nih orang. Awas tuh lagi tidur tak santet tuh deh. Ayo mau ada santet mah. Tak tusuk loh. Mau pakai yang mana? Pilih nih yang mana nih, yang mana. Ayo asalkan pakai pisau mainan. Jadi kalau Anda lagi marah, maklumi, terusnya kalian merasa salah, nyadar diri. Lagi nggak mungkin aneh kan lagi diem-diem aneh marahin. Lu kan nggak mungkin, ya no. Mana peci kegedean. Udah kayak adudu aja no. Gitu. Lu kan aneh marah itu karena memang kesalahan kalian. Dan tujuan aneh marah itu biar kalian sadar bahwasanya kalian lagi salah gitu loh. Kayak kalian lagi naik motor ngeng, ada jurang. Ada jurang, awas. Ada jurang, awas. Apakah kalian belok? Apa luju terus? Alah, bodo amat. Santai dulu nggak sih? Begitu kan? Tapi kalau, woi, jurang, awas. Astagfirullahaladzim. Pasti itu. Ya kan? Jadi kalian sadar lagi salah. Itulah tujuan aneh marah. Tegas sama kalian. Tapi kalau kalian nggak sadar seperti bodo amat. Boyong, balik. Aneh nggak mau nih pusing-pusing ngedidik orang, ngajarin orang, ngebimbing orang yang tidak mau ada perubahan. Dinasihatin hatinya keras.
di hatinya. Dinasihati di hatinya. Dulu putri ada yang kayak gitu. Sekarang alhamdulillah udah tobat. Ketahuan di muka-mukanya kok nih, dari sininya juga kelihatan. Kafar payah dikira dajal kali raja. Di sini ada kafar dajal. Gaul. Semoga manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya Allah radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wal masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muridina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisirril Fatihah.